mengejar mimpi bersama dalam suka dan cinta, mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, terbang bebas lebarku. Audio Jungle. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Ya, Selamat ini siang, dengan Pak. siapa? Saya dengan Abi Hasbi Ramadan. Oh, Hasbi. Ini dengan Vina. Iya. Oh, Vina. Ini dengan Kiki sekretaris saya. Oke, silakan. Pertama, duduk.
Yopi saya. Oh iya, saya lupa Pak Yopi, silakan duduk. Terima kasih Pak, terima kasih. Aduh, ya Allah sih ya. Tadi fokusnya pada ini wajah-wajah yang Ini nih. Aduh, kita udah putar-putar ya. Dari mana nih tadi? Saya dari Bandung kebetulan. Oke, dari Bandung. Dan, Dari perusahaan apa Bapak? Kita punya perusahaan namanya Kuingki Hijab. Queen Hijab. Oh. Itu perusahaan bergerak di bidang Kita di fashion sih. Dan Fashion. alhamdulillah sih kita terbesar di Jawa Barat ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Nah, muter-muter karena kita punya ada something masalah lah ya. Oke, oke. Di perusahaan kami itu etos kerjanya itu waduh ya Allah gimana ya. Produksi menurun. Oke. Kemarin pas lebaran aja biasanya kita kemarin biasa-biasa aja. Nah, ini kebetulan nih saya nih bawa kepala perusahaannya dan ini HRD-nya, Kepala pimpinannya atau kepala bagian apa? kepala bagian produksi. Oh, kepala bagian produksi, pasti bagian produksi. Karena Kalau itu ini HRD nih. Bu Vina di bagian HRD-nya. Oke, bagian Ya, katanya HRD-nya. biar jelas lah. Oke. Saya udah, Pak, saya tuh udah lumayan terkuras nih, Pak Akil. Baik, baik, baik. Saya dapat kemarin ya ada Papayas kan Iya. ke perusahaan rekomendasi disuruh ke sini, terus sama sebelumnya ada Pak Aryo kan. Aryo. Makanya Pak Fayas itu yang dari Indramayu. Iya, betul. Oh iya, itu saya pernah pegang karyawannya juga tuh. Iya. Saya Bulan pernah- yang lalu. Iya, bener ya. iya katanya dia kan waktu itu collab ya. Iya. Kebetulan ini nih ikut-ikut terus nih saya. Karena selain dia kepala pabrik, dia kepercayaan saya juga. Oke. Jadi Saya- Pak Rio itu yang orang Sukabumi. Iya benar. Oh iya, itu juga pernah ya. Iya, Karyawannya itu pernah. berapa? Itu 100 orang ya kalau nggak salah ya. Lebih, dia. lebih, 150-an. Lebih ya. 150-an itu dia punya banyak karyawan yang memang beberapa manajernya kita yang pegang juga Iya. saat itu. Iya. Itu kan nggak salah tahun kemarin ya itu ya. Iya, itu udah agak lama sih. Iya. Nah gini aja nih sob Pak Abi ini mau ngejelasin nih tentang apa problematika yang ada di Siap, perusahaan siap. nih. Izin Pak, Mangga, jelaskan secara Iya, detail. mangga, iya. Jadi begini Pak, kami datang ke perusahaan ini atas beberapa rekomendasi daripada perusahaan-perusahaan lain Oke. yang mungkin sudah memakai jasa perusahaan ini juga. Oke. Dan dari beberapa perusahaan yang kami kenal, mereka merekomendasikan kami ke perusahaan ini karena perusahaan ini dibilang sangat akuntabel, begitu, sangat terpercaya dan bisa membantu beberapa perusahaan. Nah, kebetulan di perusahaan kami ini juga sedang ada permasalahan internal Pak, dari passive income atau pendapatan kami. Oke. Dari beberapa bulan ke belakang, sekitar 6 bulan mungkin Pak, Iya. 6 bulan kami mengalami permasalahan pendapatan atau passive income gitu. Karena mungkin dari permasalahan pandemi Pak, pandemi sehingga target pasar kami dari awal ini keluar daripada target begitu. Jadi nggak mencapai target ya. Betul, Oke. betul, tidak mencapai target. Entah itu mungkin salah satunya karena etos karyawan kami yang mungkin sudah mulai jenuh ya Pak. Oke. Sudah mulai jenuh. Nah, saya kira dengan kebutuhan itu sangat relevan kami dan atas rekomendasi dari beberapa perusahaan juga yang sudah Bapak bantu begitu, Iya. untuk kami bisa memakai jasa Bapak begitu. Jadi memang yang menyebabkan produktivitas perusahaan rendah atau menurun itu kan memang terjadi banyak hal ya. Jadi ada yang mulai dari karyawannya atau SDM yang dimilikinya, bisa jadi karena sistem marketingnya yang mungkin sudah mulai tidak relevan dengan Iya, kondisi yang ada Iya. gitu ya. Kemudian juga bisa dari sisi leadershipnya, bagaimana jumlah karyawan berapa Pak? Kita ada 250 Pak. 250 karyawannya. Bisa jadi dari itu ada beberapa manajer juga di dalamnya. Ada, Nah, ada. Ini salah satunya dua saya bawakan di sini. Oh, oke. Jadi biasanya itu terjadi pada leadershipnya. Leadership itu kan bisa masuk pada aspek banyak orang atau tim, juga berada pada aspek personal leadership, gitu ya. Jadi karena banyak orang ya karyawan yang tidak bisa mengontrol dirinya, memimpin dirinya lebih baik atau memotivasi dirinya untuk mencapai suatu target, aktivitas, pekerjaan, tujuan, itu membuat perusahaan Bapak Ibu biasanya mengalami penurunan Iya, gitu. Jadi
yang menyebabkan penurunan produktivitas dalam dunia perusahaan itu yang banyak hal. Kita nggak bisa lihat pada satu aspek saja. Bisa terjadi pada proses SDM-nya yang memang kurang diberikan pelatihan, kompetensi, motivasi gitu ya. Kemudian juga strategi-strateginya yang mungkin kurang diperbarui gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai alasan gitu ya yang menyebabkan perusahaan itu mengalami penurunan. Nah, kami di HCI, di Human Consulting Indonesia ini memang sudah berpengalaman kurang lebih 8 tahun ini. Kita fokus memberikan pelatihan SDM di seluruh Indonesia gitu ya, dan kita sudah memfasilitasi ratusan bahkan mungkin udah ribuan kali ya perusahaan-perusahaan yang sudah kami tangani gitu. Dan mereka mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dan sangat signifikan juga gitu ya, sangat signifikan. Jadi kita biasanya memang ada beberapa program ya, kita ada beberapa program ya gitu. Jadi kita ada program apa juga motivasi juga ya, motivasi, kemudian ada juga program apa? Leadership juga gitu ya. Jadi kita memang awal gitu biasanya memang kita berikan motivasi terlebih dahulu gitu. Jadi untuk melihat kondisinya bagaimana, kemudian meningkatkan motivasi kerjanya bagaimana, itu kita berikan training motivasi terlebih dahulu. Bagus sih ya. Bagus itu. Gitu. Sebenarnya kan kita punya banyak produk gitu ya. Jadi melihat tadi problematika yang dihadapi oleh tim pinjam ini, sepertinya kami akan menyarankan 3 produk ya, itu yang paling kayak cocok sepertinya. Nah, yang pertama ada yang motivasi kerja untuk karyawan, yang kedua program leadership, dan juga Stress management. Oke, stress management itu sangat Jadi leadership kan kaitannya ini sama ini tanggung jawab ini Pak. Ini bertanggung jawab ke perusahaan Bapak turun. Nah ini nih. Iya, betul ya. Ini yang bertanggung jawab nih. Terus stress management barangkali sama Bu Vina juga. Betul. Itu cocok sebetulnya. Makanya saya kebingungan dulu sama Bu Vina, diskusi panjang Pak terkait perusahaan kami dari bulan ke bulan ini tidak mengalami pertumbuhan, malah sebaliknya begitu, malah penurunan yang terjadi. Dari beberapa diskusi atau pembahasan yang kami bahas, ternyata memang permasalahannya itu adalah dari karyawan. Dari penawaran atau rekomendasi tadi dari Bu Kiki ya, itu saya kira sangat relevan dengan kebutuhan kita ya Bu. Karena karyawan kita juga mengingat udah lama bekerja di tempat kami, mereka kurang ada suntikan motivasi, kurang ada keinginan untuk bekerja secara baik begitu ya. sudah mulai jenuh. Begitu. Iya. Jadi itu memang kita biasa memberikan motivasi terlebih dahulu Pak, sebelum kita masuk ke teknisnya ya. Karena memang ketika kita masuk ke teknis, banyak orang yang memang lupa untuk menghargai dirinya, memotivasi dirinya. Jadi walaupun banyak orang yang memiliki strategi bagus, kompetensi bagus, tapi kalau tidak memiliki semangat motivasi kerja, bagaimana itu akan optimal? Berbeda waktu awal mereka masuk di perusahaan kami, mereka pada semangat. Itulah saya menyarankan mungkin nanti kita berikan pelatihan motivasi terlebih dahulu. Sifatnya kita. Nah ini sorry nih motong nih. Kira-kira berapa sih harga buat apa? Ya itulah gimana? Menimbang ya perusahaan kita itu lagi sedang stabil. Tidak baik-baik saja lah. Jadi gini, kalau kami di perusahaan kami di HC ini memang punya rekatnya sendiri gitu ya. Kita udah punya price list untuk beberapa durasi, ada beberapa pilihan. Yang pertama untuk full training motivasi itu di 8 jam. Sesinya 8 jam dan itu dilaksanakan dalam 1 hari full. Gitu. Itu di angka 50 juta. Di angka 50 juta. Nah, kalau yang sedang misalkan sedang motivasi atau training motivasi yang ringan, kurang lebih di durasi 2-3 jam ya, 2-3 jam itu kita di angka 25 Pak. Gimana Pak Abi? Keuangan kita nih masuk gak? Untuk di angka 50 juta dan 25 juta Pak, mungkin untuk per hari ini perusahaan kita belum bisa sampai ke sana. Belum bisa sampai Gimana tak? Gimana nih ngobrol langsung nih? Karena melihat perusahaan kami beberapa bulan ke belakang sedang tidak stabil, pemasukan juga kurang stabil begitu Pak. Saya kira minta keringanan dan kebijaksanaannya dari perusahaan Bapak untuk mungkin sedikit saja menurunkan harganya begitu. Gini aja, karena kita kan punya price list ya, sudah rekat standar kami. Kalau misalkan mau ditawar dari penawaran kami ya kira-kira di angka berapa? Mungkin nanti bisa kami pertimbangkan. Kira-kira berapa yang disediakan? Ini berdua nih yang tahu keuangan. Mungkin kalau dengan kondisi perusahaan kita hari ini
untuk budget yang kita sediakan itu di angka 10 juta mungkin Pak. 10 juta ya. Betul. Itu rencana mau berapa jam durasinya? Mungkin 2-3 jam itu. 2-3 jam saya kira. 10 juta. Gimana tuh? Ini sekretaris saya yang masalah sih. Kalau 10 juta sih saya rasa belum bisa ya, karena kan dengan waktu 2-3 jam juga produknya itu kan kita menawarkan 3 loh Iya. ya kan, itu tuh belum bisa kalau di angka segitu, karena kan rate card-nya cukup jauh ya dari Iya. 10 juta. Gini aja nih, buat apa pelatihan berarti ya Iya. karyawan kita itu melibatkan semua karyawan gimana? Boleh, kita semakin banyak malah semakin seru untuk training motivasi ya. 250 kita ya? Boleh masih. Kita pernah sampai 1.000 orang, pernah 1.000 karyawan langsung. Boleh langsung. Iya barangkali apa buat ngikat ini nanti kan kedepannya insya Allah lah kita Iya. terus apa program dijadikan program per tahun barangkali ya? Betul. Siap. Nanti dicatat ya. Siap. Ya gimana ya? Kayaknya itu terlalu jauh Pak, mohon maaf banget itu kalau 10 itu masih jauh banget dari standar Mungkin kami. begini Pak, biar ini menjadi win-win solution begitu. Oke. Biar perusahaan Bapak, karena bisnis ya adalah Iya. bisnis begitu Pak. Karena Bapak punya jasa, penawaran atau budget yang paling relevan kami sediakan mungkin itu dengan karyawan yang boleh ikut semua tadi kan ya. Iya. Paling di angka 20 juta Pak. Di angka 20 juta begitu. Gimana? 20 juta ya. 2-3 Semoga jam. kan dengan awal pekerja sama kita ini bisa jadi apa ya, rekanan bisnis yang tadi Bapak Iya. bilang gitu. Setiap tahun kita memakai jasa Ya kecil. tuh kadang-kadang kerjaannya aduh, Jangan Masya setiap Allah. tahun lah, kalau bisa setiap bulan. Jangan itu makin banyak kerjaannya. Dia ini panggil karyawan ya apa dia Senior. HRD senior. Oh, Dia itu pendiam tapi tiap kali itu ngomong wah dia cerdas. Alhamdulillah sih ada kelebihan masing-masing. Gimana nih? Gini aja deh ya, ini untuk harga perkenalan ya, Oke. harga perkenalan awal. Saya berharap nanti bisa berlanjut gitu ya. Syukur-syukur bisa 6 bulan sekali atau 2 bulan sekali nanti bisa kita kontrol gitu. Atau kalau perlu nanti setelah motivasi ada sesi training khusus eksklusif, tapi tidak bisa melibatkan semua karyawan. Nah, kalau eksklusif itu memang Ya, harus beberapa yang harus diikutkan gitu. Karena untuk kompetensinya memang harus kita lihat secara betul-betul gitu. Nah, nanti mungkin bisa berlanjut. Saya berharapnya bisa berlanjut gitu. Insya Allah sih. Pasti, Pak. Gitu. Pasti. Di programnya Jadi, nih insya iya. Allah di itu ya. Jadi karena kami juga alhamdulillah banyak yang sudah mulai pertumbuhan di perusahaan kami gitu ya, karena pembicara-pembicara kami juga kompeten di bidangnya gitu, expert di bidangnya, dan sudah mengalami membantu banyak MKM perusahaan-perusahaan besar untuk tumbuh gitu. Mudah-mudahan dengan jalan ini bisa membuat perusahaan Bapak lebih tumbuh gitu ya, Amin. lebih produktif gitu ya. Jadi saya kasih harga penawaran spesial ya gitu ya. Penawaran terakhir lah ya ini. Tadi kan Bapak ngomong 20 juta ya. Jadi tadi Bapak bilangnya win-win solution ya. Sekarang saya win-win solution juga lah gitu ya. Ini jika Bapak berkenan kalau mau menggunakan jasa kami, kita kasih harga yang net banget, ini di luar harga pada umumnya gitu, karena perkenalan saya berikan di angka 22 juta saja. Saya kira dengan harga yang seperti itu untuk pertemuan pertama, first impression, sangat cocok Pak. Oke. Ya, sangat cocok dan kita pun bisa mengcover budget Oke. dengan Siap. dengan seperti itu. Oke. Deal ya? Boleh. 22 juta. Deal. Oke. Siap. Rencana acaranya kapan? Mungkin untuk terkait rencana jadwal kegiatan kita rencanakan lagi Pak. Oke. Schedule-nya mungkin nanti besok atau lusa saya datang ke sini lagi Oke. terkait penyusunan jadwal. Siap, nanti bisa temuin sekretaris saya ya, Oke, si siap. Bu Kiki, karena saya juga banyak jadwal di Iya, luar kota juga. Nanti terkait teknis acaranya tanggal berapa, tempatnya di mana, hotel apa, itu mungkin bisa diinfokan segera, karena untuk kita atur jadwal juga ya. Gitu, karena kami memang alhamdulillah Pak padat banget untuk konsultasi bisnis seperti Ya. ini, memang padat banget jadwal kami. Jadi kalau bisa sesegera mungkin untuk mencocokkan Ya. jadwal Siap. sama Siap. sekretaris gitu ya. Ya, Pak. Jadi nanti masalah waktu bisa dibicarakan sama sekretaris saya Baik. ya, biar Baik. dijadwalkan. Baik. Itulah kira-kira paling gitu Pak Iya. untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita acaranya lancar sukses ya, karena saya Amin. ada meeting juga. Ya, oke. Jadi
itulah gampang nanti ngobrol sama sekretaris. Nanti Ibu Kiki kontak sama Pak Abdi sama Bu Vina aja ya langsung. Siap. Insya Allah kedepannya kita ada kerjasama. Harus. Siap. Terima kasih banyak Pak Yogi. Kita pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Ya, Ki, harus ya.